Kita tuh sering banget ya mikir kita udah ngerti apa artinya jadi orang cerdas. Tapi gimana kalau definisi yang kita pegang selama ini ternyata keliru? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis gagasan lama itu dan kita akan coba lihat kecerdasan dari sudut pandang yang sama sekali baru. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan ini nih, ini jadi intinya. Inti dari semua yang bakal kita obrolin. Soalnya selama ini sistem pendidikan kita, bahkan masyarakat kita, sering banget nilai pinter atau enggak itu dengan kacamata kuda. Sempit banget. Dan ini bukan cuma soal teori loh ya, ini soal potensi-potensi hebat manusia yang mungkin aja jadi kebuang sia-sia. Sayang banget kan? Coba deh bayangin, selama bertahun-tahun banyak banget siswa yang mungkin gak jago-jago amat di matematika atau bahasa langsung dicap dengan label-label yang jujur aja nyakitin banget. Fakta pahitnya, seperti yang disebutin di sumber yang kita bedah, anak-anak yang punya bakat luar biasa di bidang lain, misalnya seni, olahraga, atau musik, malah dianggap kurang. Cuma gara-gara cara mereka berpikir itu beda dari standar yang ada. Nah, ini dia biang keroknya. Jadi kecerdasan itu sering banget disamain sama skor IQ. Padahal tes IQ itu fokusnya cuma ke dua hal. Jago ngomong dan nulis, sama jago ngitung dan logika. Udah, pandangan yang sempit banget ini jadinya nggak adil dong. Siswa yang mungkin jeniusnya di bidang seni, olahraga, atau jago banget bergaul, jadi diabaikan. Dan akhirnya, ya mereka merasa gagal. Tapi, di tengah semua pandangan yang sempit itu, muncul sebuah gagasan yang, wah bener-bener revolusioner. Sebuah teori yang nggak cuma kasih solusi, tapi juga ngejungkir balikin total cara kita ngelihat potensi manusia. Dan terobosannya adalah teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori ini dikembangin sama psikolog dari Harvard namanya Howard Gardner. Dia dengan berani nantang konsep lama soal IQ itu dengan satu ide yang radikal banget. Kecerdasan itu bukan cuma satu, tapi ada paling nggak 9 jenis kemampuan yang beda-beda. Dan pesan utamanya tuh, ini yang keren banget, adalah semua orang itu cerdas. Titik. Pertanyaannya jadi bukan lagi apakah kamu cerdas, tapi gimana caranya kamu cerdas. Kita semua, masing-masing, punya profil kecerdasan yang unik, punya kombinasi kekuatan yang beda-beda, yang tinggal nunggu buat ditemuin dan dikembangin. Oke, jadi kalau bukan cuma satu, terus ada berapa dong jenis kecerdasan? Nah, sekarang yuk kita bedah satu-satu jenis-jenis kecerdasan menurut Gardner ini. Siap-siap kaget ya, betapa luasnya potensi manusia itu sebenarnya. 9. Yups, benar. Menurut Gardner, ada 9 cara berbeda buat jadi jenius. Yuk kita lihat apa aja sih spektrum kecerdasan ini? Dan coba deh sambil dengerin kira-kira kekuatan kamu ada di mana. Nah, ini dia nih, bisa dibilang peta kecerdasan manusia. Ada yang udah kita kenal banget, kayak kecerdasan linguistik atau kata-kata, dan logika matematika alias angka. Tapi ada juga yang lain loh, kayak kecerdasan buat ngerti diri sendiri, itu namanya intrapersonal. Terus ada juga buat ngerti orang lain, itu interpersonal. Bahkan ada kecerdasan buat memahami alam sekitar, namanya naturalis. Nanti kita bakal bahas beberapa contoh lebih dalam. Sambil kita bahas, coba ya renungin, mana nih yang paling gue banget. Oke, kita ambil contoh pertama ya, kecerdasan kinestetik jasmani. Ini bukti nyata kalau cerdas itu nggak cuma di otak, di kepala doang. Ini tuh kejeniusan fisik, kemampuan yang luar biasa buat mengekspresikan ide, buat mecahin masalah lewat gerakan tubuh. Pikirin deh para penari, atlet, bahkan seorang ahli bedah. Mereka semua jenius di bidang ini. Terus ada lagi nih kecerdasan interpersonal. Ini adalah kejeniusan sosial, kemampuan buat ngebaca dan ngertiin orang lain. Orang yang punya kecerdasan ini tuh jago banget paham apa sih yang memotivasi orang, gimana perasaan mereka, niat mereka apa. Ini kecerdasan yang penting banget dan biasanya jadi kunci suksesnya para pemimpin hebat, guru yang disayang murid atau negosiator ulung. Dan satu contoh penting lagi ya, kecerdasan naturalis. Ini adalah keahlian buat nyambung sama alam. Orang yang punya kecerdasan ini tuh peka banget, jago ngenalin dan ngertiin pola-pola di alam. Contohnya, seorang koki yang tahu persis gimana kombinasi bahan-bahan alami bisa jadi masakan enak. Atau seorang ahli botani yang hafal ribuan jenis tanaman. Itu tuh bentuk kejeniusan juga. Oke, teorinya emang keren banget. Tapi mungkin ada yang nanya, terus gunanya apa? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Gimana cara kita ngerapin ini semua? Yuk, sekarang kita geser dari teori ke prakteknya. Kita lihat gimana pemahaman baru ini bisa secara harfiah merevolusi ruang kelas. Dan ini pertanyaan krusialnya kan. Percuma punya teori hebat kalau nggak ada yang berubah. Jadi, gimana caranya pengetahuan soal kecerdasan majemuk ini bisa benar-benar mengubah dunia pendidikan kita sehari-hari?
Ternyata ada 3 strategi kuncinya. Yang pertama namanya pembelajaran multimodal. Gampangnya, satu materi diajarin pakai banyak cara. Bisa lewat lagu, gambar, drama, atau gerakan, biar semua kena. Kedua, materi lintas disiplin. Ini maksudnya pelajaran-pelajaran itu disambung-sambungin ke dunia nyata, jadi nggak ngawang-ngawang. Dan yang ketiga, ini penting banget, penilaian otentik. Jadi nilai murid itu nggak cuma dari tes pilihan ganda, tapi dari tugas atau proyek yang beneran relevan di dunia nyata. Dan tujuan akhirnya, ya ini, kita mau menciptakan sebuah sistem pendidikan yang benar-benar bisa merangkul dan menghargai keunikan setiap murid. Tujuannya adalah untuk memastikan nggak ada lagi bakat yang sia-sia, cuma gara-gara nggak pas sama cetakan yang itu-itu aja. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Yuk kita pertegas lagi pesan utama yang paling transformatif dari semua yang kita bahas. Karena ini benar-benar soal perubahan cara pandang yang sangat mendasar. Kalau harus dirangkum dalam satu kalimat, mungkin kalimat dari Howard Gardner ini yang paling pas. Dengerin baik-baik ya. Tidak ada anak bodoh ataupun pinter. Dalam banget kan? Ini pernyataan yang kuat banget, yang seolah-olah maksa kita buat buang jauh-jauh label pinter dan bodoh, dan mulai ngelihat setiap anak dengan kacamata yang baru. Jadi, yang ada itu apa dong? Yang ada hanyalah anak-anak dengan kombinasi kecerdasan mereka yang unik. Fokus kita harusnya geser, bukan lagi ngasih label, tapi nyari tahu dan ngerawat apa sih kekuatan yang dimiliki setiap anak. Karena pada dasarnya, setiap orang punya sesuatu yang istimewa buat ditawarkan ke dunia. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dari sekian banyak bakat dan minat yang kamu punya, kira-kira kecerdasan mana sih yang selama ini mungkin kamu abaikan, atau bahkan nggak kamu sadari sama sekali? Coba dipikirin, siapa tahu ada kekuatan super di dalam diri kamu yang selama ini cuma nunggu buat dikeluarin. Terima kasih banyak udah menyimak,